Tapi banyak banget cok, 650.000 kerugian gua. Cuman ya berusaha untuk ya rela gitu ya, walaupun nggak rela. Hai, seperti video kemarin aku ngebahas tentang kasus yang telah aku alami, di mana aku menjadi korban dalam kasus penipuan transaksi jual beli subscriber. Jadi di dalam video kali ini aku bakalan ngebahas tentang penipuan itu juga, dan juga para korbannya. Jadi ada beberapa korban yang sudah speak up dan men-share pengalaman mereka tentang kerugian dan juga penipuan yang telah dilakukan oleh penipu ini. Jadi mungkin ini hanya beberapa dari para korban dari penipu yang sama. Mungkin ada beberapa korban di luar sana yang tidak speak up dan tidak men-share, mungkin karena kerugian yang tidak besar dirasa. Namun korban ini, aku akan membahas tentang korban ini dan juga para kerugiannya gitu ya. Kita ke korban yang pertama, di mana korban ini mengalami kerugian sebesar 150.000 dalam transaksi jual beli ini gitu kan. Jadi pembayaran dari korban pertama ini via pulsa. Jadi korban mengisi pulsa sebesar 150.000 kepada pelaku. Saya sempat berbicara kepada korban melalui WA, kita sharing gitu kan tentang pengalaman dia ditipu gitu. Ternyata kasusnya ini sama, dimana korban pertama ini mengalami hal yang sama seperti aku. Jadi korban dan pelaku terhubung karena adanya orang yang merekomendasikan dari akun Telegram gitu, dan akunnya itu sama, bernama Linisa gitu. Setelah itu pesanan tidak berprogres, tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Namun pelaku terus saja meminta uang dengan dalih uang lembur, uang lain-lain gitu. Jadi di luar transaksi jual beli yang pertama, di luar perjanjian. Jadi karena si korban pertama ini sudah merasa tertipu, jadi si korban tidak mengikuti alur permintaan dari pelaku, yang akhirnya menyebabkan perselisihan gitu. Jadi terjadi saling memaki di situ antara korban dan juga pelaku, dan berakhir dengan pelaku memblokir si korban gitu. Jadi korban pertama ini mengalami kerugian sebesar 150.000 dan pelaku memblokir korban. Lalu kita ke korban yang kedua, di mana korban kedua ini mengalami kerugian sebesar 300.000, di mana penipu menggunakan nomor handphone yang berbeda, dan transaksi kali ini terjadi melalui via transfer dengan nomor tujuan dan rekening yang sama yang waktu dia nipu aku gitu, dengan akun bank si bank dengan nomor ini, dan juga dengan akun Denny Rumadi. Sama juga seperti sebelumnya, pesanan tidak berprogres, jadi pelaku tidak memberikan hasil progres yang berarti gitu. Jadi dia meminta sejumlah uang lagi dengan dalih biaya admin atau apa gitu kan. Namun si korban juga sudah merasa tertipu, ya you know lah ya, terjadi saling memaki di chat tersebut karena korban sudah merasa bahwasanya dirinya itu tertipu. Ya akhirnya dengan ending yang sama, si pelaku memblokir korban, dan di korban kedua ini dia mengalami kerugian sebesar 300.000. Untuk aku menemukan korban dari pelaku yang sama ini hanya sampai segini, karena mungkin yang lain tidak melapor, jadi atau tidak men-share tentang pengalaman mereka. Tidak. Nah, selain dari korban tersebut, aku sudah tidak menemukan lagi di grup Telegram tentang korban dengan pelaku yang sama. Mungkin karena mereka tidak men-share pengalaman mereka. Namun saya menemukan salah satu korban lagi, di mana dia men-share pengalamannya via DM Telegram ke saya. Dia di mana dia di sini mengalami kerugian sebesar 150.000
dengan trik yang sama. Dia meminta sejumlah uang lagi, namun pesanan ini tidak berprogres, tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Akhirnya si korban tidak mengikuti maunya dari si pelaku gitu. Untuk dia ini transaksinya melalui OVO. Nomor tujuannya aku tidak nanya lebih lanjut. Namun korban tersebut dihubungkan juga melalui Telegram. Ada yang merekomendasikan pelaku, namun bukan Lenisa. Ada merekomendasikan dengan nama Rarafiana. Dan ternyata, jika kalian tahu, Rarafiana ini sempat juga merayu saya untuk melanjutkan transaksi. Nah, jadi kan saya kan menjadi korban nih kan. Saya mengalami kerugian sebesar 650.000 dalam 2 kali transaksi, di mana transaksi pertama saya mentransfer sebesar 350.000 ke akun si banknya dia atas nama Deni Komadi, dan akhirnya dia meminta uang lembur untuk proses lebih lanjut. Di situ saya mentransfer sebesar 300.000, jadi totalnya 650.000, dan saya sadar bahwasanya saya menjadi korban penipuan. Lalu dia meminta uang lagi, sejumlah uang. Di situ saya tidak memberikan, dan terjadilah saling caci memaki di chat itu, dan akhirnya ya saya diblok dari nomor WA itu dan lanjut via Telegram dengan Telegram Lenisa. Namun dengan akun Telegram Lenisa ini juga tidak terjadi kesepakatan antara kami berdua. Akhirnya muncul nama Telegram baru, yaitu Rarafiana, yang yang merekomendasikan korban tadi via Telegram itu dengan nama Rarafiana. Dan Rarafiana ini ternyata mencoba merayu saya untuk melanjutkan transaksi. Ya, tapi karena memang aku sudah nggak mood, jadi aku tidak merespon itu dengan baik gitu ya. Tapi banyak banget 650.000 kerugian gua. Cuman ya berusaha untuk ya rela gitu ya, walaupun ya rela. Oke, jadi cuman itu korban yang saya tahu sejauh ini. Mungkin yang lainnya nggak men-share tentang pengalaman mereka yang tertipu, mungkin karena jumlah mereka tertipu hanya 50 atau 100 ribu, jadi mereka nggak share. Cuman mungkin di luaran sana banyak banget orang yang sudah tertipu dengan pelaku yang sama, dengan nama Lenisa, Rarafiana, Okta, atau Deni Romadi ini gitu, dengan akun si bank ini. Mungkin di luaran sana banyak, cuman memang mereka tidak men-share gitu ya. Mungkin cuman itu aja. Mungkin jika kalian ada yang live video ini dan kalian pernah tertipu juga dengan orang yang sama, kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar aja gitu. Dan dalam video kali ini saya hanya menyarankan kepada pelaku yang telah menipu jangan hanya karena uang sesaat kalian bahagia di dunia ini, karena kalian tidak tahu berapa banyak hati yang terluka, berapa banyak hati yang tersakiti, dan berapa banyak doa yang dilangitkan karena perbuatan yang kalian lakukan. Dan kita nggak tahu apa ganjaran buat kalian nih, para pelaku penipuan, di kehidupan selanjutnya. Jadi bertobatlah selagi masih diberi umur gitu kan. Jangan menipu, jangan mengambil hak orang lain lah gitu. Intinya bertobat gitu. Oke, sekian video dari saya. Semoga kita dijauhkan dari tindak kasus kejahatan apapun itu. Salam sehat, see you next video.